Em, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Em, Perkenalkan, saya Putri Dewi Lestari. Saya dari perwakilan grup Digital Communication. Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman dari Digital Youth karena mau atau bersedia untuk diinterview malam ini. Oke, jadi saya kita nggak usah panjang kali lebar, bisa kita langsung mulai aja kali ya pertanyaannya, tanya jawabnya ya. Em, kan kita tuh dalam proses pembelajaran menggunakan Facebook ya. Jadi pertanyaan ini akan seputar tentang Facebook. Selama proses pembelajaran yang selama ini kita lakukan tuh menggunakan Facebook. Jadi pertanyaannya nggak jauh-jauh dari experience kita masing-masing aja sih. Jadi semoga kalian bisa menjawab ya. Oke, pertanyaan pertama. Apakah Anda masih menggunakan Facebook untuk tujuan akademis? Dan jika iya, mengapa? Tolong berikan alasan gitu. Bisa mungkin dari Grace dulu menjawab. Oke, untuk pertanyaan yang ini, saya sampai sekarang masih menggunakan Facebook untuk keperluan akademis. Kalau untuk alasannya kenapa, alasan utama karena dari dosen kami, salah satu dosen kami lebih suka kalau kami mengumpulkan tugas maupun absensi itu di Facebook itu, karena menurut dosen tersebut, kalau misalnya menggunakan Facebook, itu kan data yang nggak cepat hilang gitu, karena pasti akan ke-record terus biarpun sudah lama-lama tapi datanya masih ada gitu. Oke, terima kasih Grace. Selanjutnya bisa dari Salwa. Oke, jadi saya pribadi masih menggunakan Facebook untuk keperluan akademis dan untuk alasannya mengapa, sepertinya kurang lebih seperti Grace karena memang ada beberapa dosen yang lebih menyukai aplikasi Facebook, mereka lebih leluasa, lebih enak gitu kalau misalkan menaruh semua tugas data-data di Facebook. Saya rasa itu saja. Oke, terima kasih Salwa. Rahwinda bisa menjawab. Kalau jawaban saya tuh masih menggunakan. Terus alasannya juga sama seperti Salwa sama Grace untuk mengumpulkan tugas yang disuruh dosen. Oke, lalu Asti. Oke, apakah suara saya terdengar jelas Ya, sebelumnya? terdengar. Jadi saya masih menggunakan Facebook untuk akademis karena seperti yang kita tahu di matkul digital literasi kita diwajibkan untuk menggunakan Facebook. Nah, itu tuh Facebook itu digunakan untuk mengumpulkan tugas, lalu untuk absensi kita. Jadi ya saya masih menggunakan aplikasi tersebut. Oke, jadi kita sepakat ya kalau kita masih menggunakan Facebook untuk tujuan akademis ya. Baiklah, lanjut ke pertanyaan kedua. Di Facebook nih kita menampilkan foto profil ya kan. Nah, menurut kalian, apakah jika orang melihat foto profil kita, ini orang lain ini bisa melihat nih latar belakang pendidikan kita? Jika iya, kenapa tuh? Boleh dari Grace? Oke, untuk foto profil, apakah foto profil menampilkan identitas atau eh, menampilkan profil kita? Menurut saya eh, nggak juga, karena untuk kami membuat akun Facebook untuk kuliah pun kami nggak diharuskan foto profilnya itu yang harus pakai alma mater, harus background merah atau biru, tapi yang penting mukanya terlihat jelas. Mungkin kalau untuk keperluan pekerjaan mungkin memang harus foto yang lebih lebih proper lah ya, istilahnya yang lebih formal, mungkin supaya terlihat profilnya dia terlihat lebih baik. Itu sih. Salwa?
Saya rasa untuk profile itu nggak menampilkan identitas pribadi kita yang kayak orang-orang tuh bakal, oh ini anak kuliahan, oh ini orang kerja gitu. Dan juga eh, karena kalau di kampus sama seperti yang tadi Grace bilang, nggak ada kewajiban untuk masak segala macam. Oke. Terima kasih, Salwa. Rawinda? Sama kayak Salwa sama Grace, menurut saya itu enggak, karena kayaknya Facebook tuh nggak selalu menampilkan background background dia sih. Kayak misalnya seperti Grace bilang tadi, kayak disuruh formal kayak gitu, fotonya background harus pakai alma mater, backgroundnya merah. Yang penting kan ada kelihatan mukanya jelas. Oke, pasti silakan. Oke, menurut saya karena saya sendiri kan jarang menggunakan Facebook, jadi otomatis saya juga jarang membagikan foto-foto saya di Facebook. Nah, jadi Ada kendala jaringan sepertinya ya. Iya. udah lanjut kah? Iya tuh. Ya, kamu bilang dong. Oke, kamu crop aja bagian situ. Iya. Jadi karena saya sendiri kan jarang menggunakan Facebook, jadi otomatis saya itu juga jarang membagikan foto-foto saya di Facebook. Nah, menurut saya orang-orang itu tidak akan tahu latar belakang saya, apakah saya seorang mahasiswa atau orang yang sedang bekerja gitu. Jadi menurut saya itu tidak akan membuat orang tahu latar belakang saya. Itu jawaban saya. Terima kasih. Oke, jadi kita sepakat kalau profil di Facebook itu tidak menentukan background akademis kita ya. Oke, pertanyaan selanjutnya sebagai mahasiswa Universitas Mula Warman nih. Apakah Universitas Mula Warman itu sendiri tuh memanfaatkan Facebook sebagai alat publikasi pendidikan yang bisa membantu mahasiswa kah atau tempat mahasiswa untuk mencari informasi gitu untuk mendapatkan pengetahuan yang mereka butuhkan. Apakah Universitas Mula Warman menggunakan Facebook gitu? Bisa dimulai dari Grace. Boleh diulangi pertanyaan bagian terakhirnya? Agak sedikit kurang paham. Jadi kan apakah Universitas Mula Warman tuh istilahnya mungkin mewajibkan ya untuk penggunaan Facebook gitu sebagai media publikasi, sebagai tempat wadah mahasiswanya untuk mendapatkan informasi gitu. Menurut saya, kalau diwajibkan itu tidak, tapi itu lebih ke beberapa mata kuliah atau kebijakan beberapa dosen yang mewajibkan buat menggunakan Facebook. Tapi kalau dari universitas tidak. Oke. Alifa? Jadi menurut saya kurang tahu untuk beberapa fakultas lain, tapi kalau di FKIP, di fakultas kita sendiri, ada beberapa dosen yang memang eh, menyuruh kita buat nyari informasi tentang pengetahuan yang kita perlukan itu di Facebook, disuruh coba cari di sini, coba buka di Facebook yang ini. Jadi kalau universitas seperti kata Grace nggak diwajibkan, tapi untuk di kampus kita sendiri ada beberapa mata kuliah yang diwajibkan. Oke, terima kasih. Rawinda? Menurut saya tidak terlalu digunakan sih, soalnya Universitas Mula Warman kan punya situs sendiri seperti MOLS, AIS Unmul, sama akun Instagramnya buat mendapatkan informasi itu. Ya. Tapi kalau dari Prodi, mungkin sebagian dosen menggunakan Facebook untuk mencari informasi. Seperti itu. Oke. Asti? Menurut saya itu
tergantung dari dosen-dosennya yang ada di Unmul ya, apakah diwajibkan atau tidak. Jadi tapi di fakultas kita sendiri di prodi kita sendiri itu ada salah satu dosen atau ada beberapa dosen lah yang mewajibkan penggunaan Facebook tersebut. Oke, jadi kita sepakat universitas itu sebenarnya tidak mewajibkan ya, hanya beberapa kebijakan dari dosen saja. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sebagai pengguna Facebook nih, kan dosen kita juga memberikan kebijakan untuk menggunakan Facebook. Kira-kira kalian tuh nyaman nggak sih menggunakan Facebook untuk media pembelajaran online? Jika iya, berikan alasannya, dan jika tidak, berikan alasannya. Mulai dari Grace. Kalau masalah nyaman atau enggaknya, saya jawabannya ada dua, bisa iya, bisa tidak. Kalau iya, kenapa? Kalau iyanya itu karena Facebook itu kan aplikasi lama yang sudah ada di HP gitu. Terus karena itu sudah pernah saya gunakan sebelumnya, jadi saya tahu gitu, oh kalau misalnya ngumpul tugas, apalagi buat grup, udah tinggal ngetik, tinggal diposting gitu. Gak perlu harus bikin Word dulu atau bikin dokumen dulu, tinggal diposting aja kan. Tapi kalau enggaknya itu mungkin kadang karena saya pernah mendapatkan tugas yang itu di-uploadnya di profil beranda saya, beranda Facebook. Jadi dan itu harus dilihatkan ke publik. Jadi kadang merasa sedikit kurang pede kalau untuk video tugas itu ditampilkan di publik gitu. Oke, Alifa. Kalau saya pribadi, saya nyaman-nyaman aja sejauh ini karena memang saya udah ngerti tentang fitur-fitur belajar di Facebook atau pembelajarannya ada di Facebook. Oke, Rawinda. Kalau dari saya sih nyaman aja karena Facebook kan bisa jadi pembelajaran khusus untuk pengalaman pendidikan yang lebih fokus. Oke, terima kasih. Asti. Oke, kalau dari saya sendiri sih, saya juga nyaman-nyaman aja pengguna Facebook gimana. Karena kita kan udah gunakan Facebook tuh dari semester-semester yang lalu kan. Jadi kita udah tahu fitur-fitur Facebook tuh penggunaannya kayak gimana aja. Jadi mempermudah aja sih menggunakan Facebook gitu. Oke, jadi ada beberapa pendapat ya di sini menarik gitu ya. Kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya saja ya. Kita tuh menggunakan Facebook tuh grup Facebook ya kan ya. Sebagai anggota dari grup Facebook tersebut tuh, apakah menurut kalian ini membantu dalam proses pembelajaran gitu? Nah, apakah ini membantu meningkatkan pemahaman kita terhadap pelajaran, dan jika dan apakah kalian mendapatkan manfaat tertentu nih dari penggunaan Facebook ini? Bisa dimulai dari Grace. Oke, kalau dari saya manfaat yang paling terasa selama mengumpulkan tugas melalui Facebook itu karena filenya itu tidak mudah hilang. Jadinya kalau misalnya saya mau cari, misalnya saya mau lihat tugas yang kemarin-kemarin teman-teman bikinnya kayak apa, gampang scrollnya. Terus kan bisa ada fitur cari juga ya, ada keyword kan, ketika kita masukkan keywordnya nanti muncul tugas-tugasnya. Menurut saya itu bermanfaat banget. Jadi saya bisa lihat nih kemarin-kemarin materinya gimana, kemarin-kemarin teman-teman bikin tugasnya gimana. Jadi saya bisa lihat langsung di situ dan nggak sulit carinya. Oke, terima kasih. Alifa. Saya pribadi merasa bermanfaat dengan adanya grup Facebook untuk pembelajaran karena dibandingkan saya harus nge-searching lagi tentang materi teman-teman saya yang lalu, karena mereka sudah ngirim di grup Facebook, jadi saya bisa kayak nge-search ulang kayak, oh di tanggal segini saya tinggal cari tanggalnya, terus kan itu udah pasti ada di sana kecuali mereka hapus baru nggak ada. Jadi lebih aman. Oke. Rawinda. Bisa tolong di-unmute dulu. Maaf. Iya, iya. Menurut saya sih setuju sih sama Alifa sama Grace. Grup belajar di Facebook itu bisa bantu saya untuk menyediakan platform untuk pembelajaran, sama kayak kita kumpul tugas tuh pasti ada, masih ada gitu loh.
Terus buat mendiskusikan topik-topik mata pelajaran juga bisa. Sama mencari bantuan. Kayak misalnya Grace bilang tadi kita bisa ngeliat tugas-tugas dari teman itu. Kayak Oke. gitu. Asti, Oke, menurut saya sih grup Facebook itu sangat membantu karena misal kita lupa nih di tanggal segini tuh materi pembelajaran kita tuh tentang apa. Kita bisa apa namanya cari di grup kita itu. Terus kayak yang Grace bilang, file dari tugas pengerjaan kita tuh nggak gampang hilang gitu kalau di grup Facebook. oke. Jadi sepakat ya ini bisa sangat bermanfaat sekali ya grup Facebook ini. Lalu pertanyaan selanjutnya masih seputar tentang grup Facebook. Kan kita tuh diwajibkan untuk membagikan konten pembelajaran di Facebook nih ya. Lalu untuk membagikan konten ini kira-kira tuh kalian ada kriteria tertentu tidak atau misalnya konten apa yang sering kalian bagikan gitu di Facebook, di grup Facebook ini? Bisa dimulai dari Grace Boleh diulangi sekali lagi? untuk misalnya kita membagikan, misalnya kita diberikan tugas. Tolong kalian cari video tentang ini lalu kalian bagikan ke Facebook nih kan. Itu kalian melihat beberapa kriteria khusus kah atau konten seperti apa gitu yang memang menurut kalian ini bagus nih kalau saya share di grup ini gitu. Kalau ada seperti apa gitu. Hmm, kriteria ya, gimana saya ngefilter videonya biar bisa layak untuk diupload. Kalau saya, kalau kan kami sering tuh di mata kuliah digital literasi diminta cari video tutorial, misalnya untuk ini. Nanti Mm, cari dari Facebook, cari di YouTube, upload ke Facebook. Pas saya ngefilternya itu yang pertama saya lihat seberapa banyak viewers yang nonton video itu. Kan menurut saya kalau semakin banyak, oh berarti ini videonya emang paling atas nih, kayaknya ini yang paling efektif videonya. Tapi kalau misalnya teman saya sudah ada yang upload video itu, saya cari lagi yang lain, saya biasanya ini sih kayak ngeliat, eh, nggak langsung saya nonton full, kayak misalnya saya lihat di awal sama di akhir gitu, kayak saya ngeliat ini videonya bertele-tele atau enggak, ini oh videonya ya, ada hasil aslinya atau enggak gitu. oke. Alifah, Untuk kriteria khusus, saya nggak terlalu ngeliat kriteria khusus gitu. Yang penting saya rasa sesuai dengan tugas yang disuruh. Kecuali eh, saya ada waktu lebih, kadang saya tonton dulu, dan jika menurut saya memang cocok videonya, terus videonya nggak lama, saya upload. Rawinda, Kalau dari saya mungkin saya nge-share-nya itu materi pembelajaran, artikel sama video tutorial sama kayak Grace tadi itu dilihat dari viewersnya menarik apa enggak videonya tuh kayak misalnya videonya nih bertele-tele atau enggak lama kayak gitu. Jadi kalau misalnya bentar kan jadi kita tahu inti videonya tuh apa yang kita ya. cari. Asti, Kalau saya sendiri, jujur saya itu kalau nyari video untuk share di Facebook itu saya nyarinya yang menitnya sedikit. Jadi nggak yang kayak 20 menit kayak gitu. Karena kalau menurut saya kalau yang 20 menit itu dia akan bertele-tele. Dia nggak langsung to the point. Jadi saya mencari video yang langsung to the point kayak gitu. Gitu aja. oke, jadi konten yang bakal di-share di Facebook nih yang nggak bertele-tele gitu ya, terus yang menarik juga. Oke, lalu pertanyaan selanjutnya. Di grup Facebook ini tentu bukan cuma kita aja kan ya anggotanya, pasti banyak ya anggotanya nih. Terus di dalam menjaga lingkungan online yang saling menghormati, saling menghargai, kira-kira kalian punya nggak sih strategi atau kiat-kiat khusus yang bisa dilakukan agar lingkungan lingkungan grup kita ini tuh tetap menjaga keharmonisan gitu, nah nggak ada bentrok di dalam grup. Kira-kira apa itu yang akan kalian lakukan? Silakan Grace. Kalau menurut saya, mungkin karena ini grup untuk mata kuliah ya, jadi saya rasa teman-teman saya tahu lah bagaimana cara menjaga sopan santun karena di grup ini juga ada dosen, jadi Oh, iya. tahu cara berbicara yang baik. Cuma mungkin kalau dari saya, gimana caranya biar nggak bentrok atau apa satu sama lain, eh,
mungkin dengan ini sih menjaga komentar kita di Facebook. Kadang mungkin bisa jadi salah kirim atau iseng. Lebih teliti aja lagi kalau dalam mengirimkan komentar. Itu aja sih. Oke. Alifah? Kurang lebih sama Grace. Yang penting kita bisa jaga sopan santun sama tata krama aja. Apalagi ini digital platform. Jadi kalau misalkan kita nggak sopan, pasti itu jejak digitalnya ada dan itu nggak bagus, bahaya aja gitu. Ya. Lawinda? Untuk menjaga lingkungan yang positif itu menurut saya sama kayak Grace sama Alifa tuh menjaga sopan santun dalam grup, bersikap, terus kita juga menghargai lah sesama anggota grup. Mm-mm. Itu aja. Pasti? Mungkin saya langsung ambil contoh aja kali ya. Waktu di grup Facebook kemarin kan kita ada tuh disuruh memberi komentar apa namanya untuk satu sama lain. Nah, seperti yang kata Grace tadi, itu kita apa namanya harus menggunakan kata-kata yang sopan santun, terus juga mungkin dengan kata-kata yang membangun dan tidak menyinggung perasaan orang tersebut. Ya. Oke. Jadi kita sepakat nih bersikap sopan lah ya di grup, menjaga ketikan lah mungkin lah ya. Oke, selanjutnya. Em, menurut kalian tuh bagaimana sih Facebook ini memfasilitasi terjadinya kolaborasi antara mahasiswa gitu nah. Apa ya misalnya ada klub akademis kah di dalam Facebook ini atau tempat untuk berbagi materi kah yang bisa kalian dapatkan di grup Facebook ini? Karena grup Facebook kan cuman yang kita bukan cuman dari dosen aja kan. Kita kan bisa nge-share, bisa mencari sendiri grup Facebook tertentu loh. Apakah kalian pernah mencoba mencari grup-grup seperti itu kah untuk memfasilitasi belajar kalian gitu? Silakan Grace. Kalau saya itu sebenarnya karena jarang main Facebook, jadi nggak begitu banyak mencari ya. Eh, saya cuma fokus sama kelompok grup tugas saya itu, tapi saya pernah lihat memang eh, ada beberapa grup tuh yang kayak waktu itu ada saya dapat kalau nggak salah kayak semacam English Club. Dan itu tuh ya grupnya ya kayak misalnya anak-anak yang seumuran seperti SMA kelas 12 atau kelas 11 dan itu mereka tuh kayak belajar bahasa Inggris bersama gitu. Mungkin nanti mereka bertukar materi, saling tanya di situ. Seperti itu sih yang pernah saya lihat. Oke, terima kasih. Alifah. Untuk saya sendiri, sebenarnya saya nggak pernah join grup Facebook karena saya juga jarang banget main Facebook. Jadi saya kurang tahu masalah join grup-grup itu, tapi saya yakin banyak banget grup di Facebook tuh grup belajar yang pasti bisa bermanfaat buat diri kita sendiri. Oke. Rahwinda. Kalau saya sih Facebook memfasilitasi mahasiswa itu buat grup studi kelompok, bisa buat berbagi file, bisa bikin grup juga kan seperti yang saya bilang. Terus sama memudahkan mahasiswa ya berkolaborasi atau kerjain tugas di luar kelas. Jadi kalau misalnya nggak bisa ketemu di kampus ya masih ada grup Facebook buat diskusi. Oke. Pasti. Oke, kalau saya sendiri, saya kan jarang pakai Facebook, jadi saya nggak tahu apakah Facebook itu memfasilitasi grup apa namanya kelompok. Nah, tapi kalau di aplikasi lain, saya pernah join salah satu grup untuk belajar kayak SBMPTN kayak gitu-gitu, itu memfasilitasi sih. Oke, terima kasih. Jadi walaupun kita tidak join ya mungkin, tapi kita tahu lah pasti bisa sebagai sarana atau bisa juga memfasilitasi proses pembelajaran kita ya. Oke, lalu